Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan satu aplikasi eh, yaitu aplikasi pemesanan catering atau web pemesanan catering. Jadi ini berbasis web ya untuk aplikasinya. Oke, langsung saja kita langsung simulasikan bagaimana cara kerjanya. Ini adalah tampilan menu utamanya. Dan jika ini ditambah nanti akan eh, lebih banyak lagi menu-menunya. Di sini ada kontak kami, info pembayaran, dan login atau register untuk pelanggannya. Dan di sini juga ada menu administratornya. Di sini admin untuk administratornya. Ya, ini di administratornya ini ada master data, yaitu data user atau pengguna, data produk. Nah, ini kita bisa tambahkan data produknya, bisa kita tambah. Lalu ada data kategori produk, juga kita bisa tambah. Lalu ada data ongkir ya, pengiriman, juga kita bisa tambah. Misalnya ini simulasi tambah aja, misalnya ke Bekasi, ongkirnya adalah 30.000. Saya simpan. Oke, masuk 30.000. Jadi nanti ini akan terakumulasi dengan biaya plus ongkirnya gitu ya. Ini ada laporan input pengeluaran. Ini saya langsung simulasikan saja. Ini ada laporan pengeluaran masih kosong. Inputnya di sini. Ini pengeluaran yang sifatnya dari usaha catering itu sendiri. Misalnya contoh tepung gitu ya. Tepung, beli tepung pada tanggal 26, nilai harganya 25.000, jumlahnya 10 kilo misalnya gitu ya. Ini saya simpan. Ya, di sini masuk totalnya. Jika mau edit ya klik ini. Tinggal diganti misalnya ini 40 misalnya gitu ya. Saya simpan. Nah, ini jadi berubah 25.000 kali 40 jadi 1 juta. Kalau delete tinggal klik ini. Misalnya saya simulasikan satu lagi, di sini ada gula misalnya. Saya tanggal 26 juga, harga gula misalnya 3.500, belinya 35 kilo misalnya gitu ya. Saya simpan. Nah, ini data pengeluaran, jadi ini laporan pengeluarannya ada di sini dan juga bisa dicetak. Lalu di sini ada laporan penjualan dan kebetulan kita belum menggunakan melakukan penjualan ya. Ini ada data pesanan juga masih kosong, pembayaran juga masih kosong. Oke, ini kontak juga masih kosong. Oke, sekarang kita lakukan di menu utama. Katakanlah kita sebagai pelanggan, maka kita registrasi di sini. Registrasi misalnya saya nama Joko Purwanto, saya gunakan email pelanggan ini aja ya, yang ada aja biar gampang. Alamatnya ini biar cepat, saya passwordnya saya buat pelanggan 1 register. Intinya dalam register ini kita bisa customize ya. Ini bisa di customize, misalnya contoh register harus konfirmasi dulu di email atau konfirmasi dulu melalui kode OTP di SMS gitu, itu kita bisa lakukan, artinya masih bisa di customize. Oke, setelah melakukan registrasi ini login. Login kita tadi daftar sebagai pelanggan 1, passwordnya juga pelanggan 1. Kita login. Nah, menunya akan berubah seperti ini. Jadi ada info pembayaran, ada pembayaran di sini. Karena kita belum pesan jadi masih kosong, kita ke menu catering. Kita bisa tadi ya, di bagian kategori tadi, nah munculnya di sini. Kategori yang ada di bagian menu admin tadi adanya munculnya akan di sini, jika ditambah lagi nanti akan banyak lagi. Misalnya drink di sini ada 1, stick di sini ada 1, beverage ada 1. Kalau misalnya kita banyak ini ya munculnya akan banyak gitulah. Ini tampil keseluruhan. Misalnya saya pesan ini, katakanlah stick Arab ini saya pesan 10. Ini tinggal di enter aja.
tinggal di enter, nanti totalnya akan menjumlahkan, atau ini diklik aja, nanti otomatis ini akan menjumlahkan. Ini 132.000, katakanlah saya akan menyelesaikan belanja atau mau tambah lagi, misalnya ini tambah lagi lah, tambah lagi, saya beli ini 10 misalnya gitu ya, saya enter aja. Oke, langsung 75.000, ini totalnya sekian, kita selesai. Nah, ini karena di sini catering kan sifatnya pesanan ya untuk tanggal berikutnya. Misalnya kita per tanggal ini juga gitu, kita misal tanggal ini juga, nanti pasti ada warning. Nah, tanggal penggunaan terlalu mepet, pemesanan paling sedikit 3 hari sebelum hari H. Nah, jadi ini tanggal sekarang tanggal 26, kita misalnya di set di tanggal 30 untuk pesanannya. Nah, ini munculnya secara otomatis sesuai dengan kita registrasi tadi. Nah, kita mau dikirim kemana, misalnya ini area Bekasi. Oke, ini pesanannya langsung diproses. Nah, oke, nah ini sudah plus ongkir tadi ya, karena ongkir 30.000 ke Bekasi, jadi totalnya sekian. Nah, di sini ada menu pembayaran atau tagihan kita. Lalu pelanggan akan melakukan, karena tadi di sini ada info pembayaran, kita harus DP 50%. Ya, kita sebenarnya DP bebas saja di sini. Nah, ini totalnya, kekurangannya yang sudah dibayar. Misalnya kita bayar 100.000 lah. 100.000. Nah, ini bukti bayarnya, contoh kita upload. Di sini saya contoh asal aja. Ini apalah isinya. Kalau keterangan ini kirim. Oke, sukses. Setelah di sini kita waktu melakukan pembayaran lagi, loh kok ini masih dibayarnya masih kosong, padahal saya udah bayar 100.000. Nah, di sini kita harus menunggu verifikasi dari si admin. Nah, kita kembali ke bagian admin. Kita sebagai pihak cateringnya masuk login sebagai admin, admin. Nah, di sini ada notifikasi, ada pesan. Ini itu tulisannya belum lunas, ini bisa kita lihat detailnya. Oh, ini si pemesannya ini, tanggal digunakan ini, terus ini pesanannya. Gitu. Mungkin ini statusnya belum lunas. Nah, ini di sini ada pembayaran kita tadi, statusnya pending. Nah, sebagai admin kita melihat dulu betul atau tidak bukti transaksinya. Oh, sudah betul, misalnya tinggal diverifikasi. Oke, pembayaran telah diverifikasi. Nah, sekarang kita logout lagi, kita masuk sebagai pelanggan lagi. Pelanggan 1, login. Nah, di sini waktu kita melakukan pembayaran, di sini kita sudah pernah bayar, jadi sudah diverifikasi, kita tinggal bayar sisanya 37.000. Kita pilih bukti bayarnya, misalnya inilah bukti bayarnya. Oke, ini bukti pembayaran apalah gitu. Oke, setelah di sini selesai, setelah nanti ini sudah lunas, di sini sudah tidak ada tagihan lagi nanti. Di sini sudah tidak ada tagihan lagi. Artinya kalau sudah lunas ya kita merasa sudah lunas sebagai pelanggan, ya udah kita tinggal tunggu aja cateringnya akan sampai sesuai tanggal yang kita jadwalkan kan gitu. Di sini kita logout, kita masuk lagi sebagai admin. Nah, di sini ada info pembayaran lagi. Nah, di sini ada info pembayaran yang belum diverifikasi, artinya ini masih pending. Kita lihat bukti transaksinya, oh ya udah ini cocok, udah gitu. Langsung kita verifikasi, oh pembayaran sudah lunas. Begitu. Nah, setelah sampai di sini ya sudah, berarti artinya ini sudah masuk ke laporan penjualan, jadi ini sudah lunas. Di sini juga laporan pengeluaran juga sudah ada. Intinya seperti ini, artinya dalam semua ya, prinsip aplikasi yang dibuat ini, karena waktu itu pesanannya mungkin seperti ini untuk pembuatannya, jadi
ya seperti ini jadinya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ingin di custom artinya masih bisa untuk dikembangkan, misalnya ingin melihat data apa yang mungkin diperlukan. Aplikasi ini tidak beku seperti ini, artinya masih bisa dikembangkan begitu. Untuk lebih lengkapnya atau untuk keterangan lebih lanjut bisa kontak nomor telepon di bawah ini. Begitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk demo aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.